Hey my guy, balik lagi sama Hendra. Oke, kita langsung aja ya. Video hari ini itu mengenai perjalanan saya menjadi 1000 subscriber. Ya, 1000, bukan 10.000, 100.000, apalagi sejuta. 1000 itu udah besar. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Bukannya public figure, bukan atlet, bukan artis juga gitu. I'm just like no one gitu in this world gitu. Saya bikin konten, tiba-tiba ada yang nonton gitu kan. Jadi ini buat saya suatu pencapaian gitu. Mesti think positif. 1000 subscriber itu sama aja Anda bawa 1000 orang ke depan Anda untuk dengerin Anda ngomong. Terlepas yang denger itu ada yang pakai headset, ada yang masuk kiri keluar kanan. Ambil 10% aja, udah ada 100 yang dengerin kan. Anggap dari 100 itu 10%-nya lagi yang benar-benar dengerin dari depan sampai belakang. Artinya Anda udah bawa 10 orang untuk denger apa yang Anda ngomong, apa yang Anda share. Kalau orang tertarik syukur, nggak tertarik ya udah. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih lihat di sini. Jadi tanggal 1 Juli YouTube kirim email, "Woi, Anda mencapai 1000" gitu. By the way, sekarang di sini tanggal 7 Juli ya. Posisi saya sekarang udah jauh di atas 1000. Oke. Nah, kenapa YouTube ngirim email pada saat 1000? Karena 1000 itu angka keramat di dunia YouTube. Buat yang belum tahu, kalau Anda punya channel mencapai 1000 subscriber dan 4000 public viewing hours, Anda baru bisa monetize Anda punya channel. Artinya apa? Anda bisa dapetin passive income dari iklan. Nah, ini yang seru nih. Banyak orang yang bikin YouTube motivasinya uang. Nggak bisa dipungkiri. Karena YouTube itu potensinya besar sekali. Sekarang saya tanya, berapa banyak dari kalian yang masih nonton TV? Saya nggak bilang TV itu udah mati. Masih ada orang nonton berita, nonton hiburan, dan segala macam. Tapi, sekarang semuanya serba di cellphone. Berita pun di YouTube, hoax di YouTube, entertainment di YouTube, ilmu pengetahuan di YouTube, yang baik yang buruk di YouTube, bukan YouTube aja maksud saya internet secara general gitu kan. Jadi potensinya ada di sini besar. Nggak ada salahnya loh orang bikin konten dapat bayaran karena apa? Butuh waktu dan tenaga. Itu kan sama aja kayak ngomong TV. TV itu emang bisa punya tower, punya gedung setinggi gitu tuh nggak pakai cost. Operationnya, alat-alat audiovisualnya, bayar artisnya, iklan yang masuk kan semuanya kan dari sana. Oke. Jadi, di sini saya mau kasih lihat perjalanan saya menuju ke sini ya, nggak mulus. Saya kasih tahu nggak mulus. Ini posisi saya sekarang, 2831. Bukan main. I still don't believe it. Saya masih nggak percaya. Kok bisa ya? Saya juga bingung. Kelihatannya ya, bukan kelihatan ya, sepertinya sih bener. YouTube itu pinter, dia lihat algoritma. Kan udah banyak konten kreator yang besar tuh di sini tuh. Bahasa Indonesia, tinggal di Amerika ataupun di negara lain ataupun tinggal di Indonesia juga. Kontennya tuh mirip-mirip. YouTube bisa lihat algoritmanya. Oh, ini konten punya similarity gitu kan. Nongol di homepage Anda si Hendra ini. Begitu juga dengan orang-orang yang nonton channel saya nggak tahu channel lain, nanti nongol gitu loh. Itulah hebatnya teknologi sekarang. Jadi dia punya pattern, dia punya algoritma, dia bisa cari, dapat gitu kan. Makanya kadang-kadang Anda bingung kan, lagi nyari apa ntar keluar channel siapa siapa. Itulah kehebatannya dunia teknologi zaman sekarang. Oke. Nah, ini posisi saya sekarang. Kilas balik. Kebanyakan dari kita itu adalah penikmat YouTube. Saya itu nonton YouTube, bukan nonton, saya itu upload pertama tahun 2011 November buat iseng. Jadi ini Mac yang waktu itu saya beli, saya ganti menjadi SSD, saya share ke teman saya di sini karena saat itu SSD masih barang aneh, barang langka, barang mahal. Di sini nggak murah tapi lebih murah. Saya post, nggak ada suara. iPhone-nya pun Anda bisa lihat tuh iPhone 4 tuh kecil gitu kan. Nggak ada suara, udah gitu ya boleh bilang jelek lah, nggak fokus juga tuh ya. Itu 2011 video pertama saya. Lalu in between ini 2017 video kedua. Jadi antara 11 sampai 17 itu ya karena saya di sini jalan-jalan kan ke Disneyland lah, ke Universal Studio lah, ke Grand Canyon, kemana bikin video, share ke teman, ke family di Indonesia kan. Saya belum masukin ke publik tuh, masih unlisted atau private ke orang yang kita mau kirim gitu kan. Nah, 2017 itu saat saya pertama bikin yang saya ngomong. Mukanya belum ada, saya belum pede. Pas pakai kamera gini nggak bisa saya pada saat itu. Nah, ini saya bikin itu sebenarnya untuk review garasi opener. Jadi, saya akui banyak kelemahan kok. I'm not a professional reviewer, right? Baru mulai namanya. Bayi merangkak, duduk, jalan, lari. Sama, saya ini mungkin level merangkak aja belum gitu loh. Jadi masih benar-benar belajar. Saya bikin ya, kita cepetinnya sedikit. Kasih lihat fiturnya apa aja. Of course in English ya. Interestingly, saya nggak tahu nih 2000 nih dari mana. Anggapnya 4 tahun, berarti selama 4 tahun ada 2000 orang yang nonton gitu loh. Dan at that time mungkin 2017 sudah, tapi pada saat 2011 komen, subscribe,
bel belum ada. Mungkin ada tapi belum umum gitu. Tapi sekarang kan itu sesuatu kan. Jadi ini 2017. Now, kalau kita tarik balik nih, ini kita lihat ya sejarahnya ya. 2011 sampai 2017, flatline. Itu kalau nonton film tuh kayak Grey's Anatomy tuh flatline tuh. Di ruang operasi orangnya udah mau mati gitu. Ya ini nggak ada perkembangan. Ada 6, ya bisa jadi saudara, bisa jadi temen gitu. Ya kesian lah, subscribe lah gitu kan. Padahal saya nggak bikin konten lagi gitu loh. Nah, 2020 tahun lalu mulai nongol muka saya. Jadi ini video pertama saya cerita tentang stimulus pertama di Amerika. Jelek, ya. Suara jelek, lighting jelek, resolusi jelek, editing jelek, ngomongnya kepanjangan. Ya belajar, nggak ngerti saya. Tapi ya kita harus memulai sesuatu gitu kan. Jadi ini saya bikin. Begitu saya post, komen teman saya pertama, lu gila lu bikin video 34 menit cuma ngelihat muka lu doang. Well, setelah pikir-pikir bener juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, orang kan perlu kontennya. Contoh ya, yang model podcast diskusi. 2 jam juga orang nonton. Karena apa? Sambil denger ya taruh. Itu ibaratnya kan ada denger kayak news gitu kan. Jadi tergantung apa yang Anda cari. Nggak bilang yang pendek jelek, nggak bilang yang panjang juga jelek. Tergantung apa. Kalau konten prank 2 jam bisa gila loh. Orang nggak mungkin mau nonton. Kepanjangan gitu loh. Ya. Jadi ini 2020. Lalu 2020 itu Mei saya bikin beberapa sampai Juni saya stop. I was frustrated karena apa? Again, saya pikir ini bodoh banget ya. Buang waktu, buang tenaga. Saya nggak punya pengalaman di editing, nggak punya pengalaman bikin konten. Capek karena bikin konten YouTube tuh bukan tugas utama saya. Saya tuh ada pekerjaan gitu, bukannya pengangguran gitu kan. Jadi ini untuk sampingan sebenarnya. Jadi saya frustrasi. Karena again, balik lagi, motivasi saya awalnya itu adalah mau menghasilkan passive income. Ternyata nggak tercapai, frustrasi Anda. Jadi sekali lagi, buat Anda yang mau mulai dengan motivasinya uang, mending stop. Nggak akan bisa, Anda nggak akan enjoy gitu loh. Tersiksa jadinya. Itu saya udah alami sendiri. 2.800 subscriber nggak bisa kasih banyak komentar. Karena apa? Saya juga baru mulai, boleh bilang 2 bulan terakhir, walaupun start Mei 2020. Pengalaman saya nggak ada. Yang udah jutaan, itu udah makan asam garam. Itu baru Anda bisa tanya. Dan mereka bisa mencapai 1 juta sekarang. Dulu juga pernah 2.831. Persis seperti yang Anda lihat di screen saya sekarang. Emangnya nggak pernah menyentuh angka ini juga? Sama. Kalau kita dengar mereka bilang, dulu juga sama, berdarah-darah. Nggak ditonton, dihina orang. Sampai sekarang mungkin juga masih ya. Dicaci maki lah, dinyinyirin lah, negatifin lah. Sama, itu memang dunia sosial media gitu loh. Dari sini juga sebenarnya ada hal positif yang kita ambil. Saya belajar jadi lebih sabar, kita lebih dewasa. Intelektual level kita di sini kelihatan. Jadi biar orang bisa nilai kita tuh seperti apa. Bukannya untuk show off kasih lihat orang, hey kita punya personality, tapi it will make you a better person. Dari sini kita belajar, karena dunia publik ini gila banget. Kebanyakan dari kita orang biasa ya. Kita nggak tahu rasanya jadi artis apa. Kita nggak tahu rasanya jadi public figure apa. Keluar rumah disorot kamera, diikutin, ditanya semua kehidupan pribadinya, itu saya nggak tahu. Jadi dikit banyak ini tuh kita bisa bayangin. Kita dalam skala kecilnya, skala besarnya tuh ya artis-artis yang memang udah kelas dunia, yang dia jalan aja itu diliatin sama orang gaya jalannya gitu. Kira-kira kan begitu gitu loh. Oke? Nah, balik lagi video saya dari Mei itu, Anda lihat saya stop kan? Tuh. Juli 2020 55 stop, stagnan terus aja. Orang juga males karena apa? Tips di YouTube, sekali you get attraction, jangan stop. Bikin. Bukan berarti sehari bikin 10 video ya. Anda harus bisa attract audience. Kontennya harus Anda bikin yang menarik, yang sesuai dengan ya tujuan channel Anda gitu. Kalau channel Anda memang prank, ya terus mainin di prank. Ada komentar positif, negatif, konten saya isinya mengenai kehidupan di sini walaupun macam-macam jenisnya, ya udah kita lanjutin gitu loh. Dan komen itu kan bisa ditutup. Saya sengaja nggak mau tutup karena apa? Karena ada yang positif feedback, ada yang ngasih saran, itu bagus saya terima. Dan saya banyak sekali ide yang akan saya bikin tuh dari komentar-komentar para subscriber ini. Bro, bikin ini dong, bro, bikin ini itu dong, gitu loh. Jadi, kita tuh bisa belajar dari orang dengan ngelihat ya, ini apalagi YouTube ya. Maksudnya media apapun yang sifatnya video ini bukan cuma tulisan yang membosankan ya. Ini kan kayak live gitu loh. Hidup, lebih hidup. Kenapa YouTube bisa begitu hebatnya? Karena hidup dia. Bukannya cuma tulisan. Kalau zaman dulu kan blogging tulisan, ya orang mungkin juga malas bacanya. Walaupun Anda bisa taruh foto, taruh apa. Tapi YouTube ini bukan main. Buat yang nggak tahu, revenue YouTube per tahun itu 15 miliar US dollar. Itu berapa nolnya di Indonesia? Hitung aja, coba jadi rupiah. Kalau nggak gede, Google nggak akan fokus di sini.
Dan pada kenyataannya, apapun sekarang ada di sosial media, terutama YouTube. Betulin bocor, betulin keran yang mampet, pasang atap, masak, prank, hiburan, berita pun punya channel YouTube. Mesti diakui, Kompas punya, Detik punya, even di sini ABC buka channel YouTube, NBC buka channel YouTube, mainstream media CNN buka channel YouTube. Tujuannya apa? Grab more audience gitu loh. Orang suruh nongkrong nonton berita sejam mungkin males. Dia bikin versi YouTube-nya, di-cut semua, ambil yang penting-penting aja. Banyak yang nonton termasuk saya. Saya nggak pernah nyalain TV lagi. Oke? So, jadi di sini Anda bisa lihat ya. Nggak ada konten, growth-nya pelan. Oke? Even Januari tuh 63 ya, terus masih standar. Nah, akhirnya itu ada di pikiran bakal saya. Ini tuh punya potensi. Saya yakin punya potensi. Konten banyak yang sama. Si A bikin prank, si B bikin prank, si C bikin prank, Z bikin prank. Tapi gayanya beda, gaya ngomongnya beda, pengambilannya beda, entertaining levelnya juga beda, sama. Kalau orang bilang lu kerjanya cuma niru-niru, kalau gitu di dunia ini cuma ada satu channel TV. Di Indonesia cuma satu, di Amerika cuma satu, di Australia cuma satu, semuanya cuma satu. Karena apa? Yang lain bikin dihina-hina, lu niru, lu apa gitu. Aduh. Orang pada dasarnya dikasih pilihan seneng. Ya. Sekarang, konten saya, contoh nih ya, bikin tentang makanan. Emang nggak ada orang lain bikin tentang makanan? Ada. Anda bikin kue, ada juga yang seneng gaya Anda. Ada yang nggak seneng gaya Anda. Orang ini bikin kue yang sama, setupnya beda. Gaya dia, si ini nggak seneng, si ini seneng. Sama. Food vlogger di Indonesia. Ada berapa banyak sekarang yang berjamur coba? Larinya ke tempat yang sama semua. Bener nggak? Ada nggak yang nonton? Ada aja. Yang nyinyir? Ada juga. Pasti. Kan saya bilang orang bener aja salah, apalagi orang salah gitu kan. Itulah dunia sosial media. Jadi tips kedua buat yang mau mulai di sini itu mentalnya harus kuat. Nggak bisa terlalu emosi gitu loh. Makanya saya bilang itu akan menunjukkan intelektual level Anda gitu loh. Karena orang-orang ini ya beraninya hanya di belakang keyboard gitu loh. Dan ini cuma sebenarnya mengingatkan juga ya. Anda tuh di Indonesia ada undang-undang ITE. Di Amerika mau maki-maki pejabat publik bahkan sampai ke level presiden pun boleh. Ini saya deketin mukanya. Beda negara loh. Jadi hati-hati untuk yang di Indonesia. Anda kebiasaan komen negatif, nyerang orang, menghina, bahkan mengejek-ngejek sampai urusannya ke SARA. Mungkin ke individu A, B, C nggak apa-apa. Suatu saat nanti, karma itu benar. Anda akan kena, karena udah kebiasaan kan. Seseorang diciduk nanti. Jadi saya minta, Anda berhati-hatilah ya. Anda hidup di negara yang ada hukumnya, jelas gitu loh. Jadi nggak ada keuntungan juga. Lu maki-maki orang lu dapat duit emang ya? Saya bukan emosi di sini. Saya nggak habis pikir gitu. Apa sih orang ini punya apa sih sebenarnya? Masalahnya apa gitu? I don't know. Oke? At the end of the day, yang menang, yang ketawa adalah yang menghasilkan. Anda berkarya gitu loh. Oke? Nah, ini balik lagi ke sini ya. Jadi Mei 2021. Lalu, kalau kita lihat nih, Juni 188, naik ya, 200, 286, 400, 1000, 2000, 2800. Gila bener. I really don't expect this to happen. Shock saya. Ibaratnya apa ya, orang dapat lotre dikasih 10 miliar kaget gitu loh ya. Saya nggak se-ekstrim itu, tapi maksudnya ada joy di dalam hati saya. Artinya yang saya bikin ini ada manfaatnya. Again, yang nggak suka pasti ada. Yang nggak suka, dia nggak komen, ada pasti. Karena memang tipe orangnya punya intellectual level tinggi, ini ngapain sih komen-komen? Mencet dislike pun enggak gitu loh. Saya tipe orang kayak gitu. Karena buat saya, apalagi setelah saya tahu bikin ini susah, kita mesti hargai. Sejelek-jeleknya konten orang itu, dia butuh effort untuk bikin gitu loh. Sekarang perkara Anda mau menghargainya gimana gitu kan. Diam aja menurut saya udah menghargai gitu loh. Tapi saya dapat positive feedback banyak. Jadi saya makin terpacu, makin semangat, ternyata ada yang nonton. 99,98% itu positive feedback. Dan mereka malah minta saya bikin ini, bikin ono. Hanya persentase kecil aja yang modelnya tuh udah gak karuan kalau menurut saya. Ya itulah dunia sosial media. Nggak di sini, di TikTok pun sama. TikTok saya bicara ya.
Kita lihat orang yang dansa-dansa itu 5, 10, 20, 30 detik lah. Kita tahu nggak itu take-nya berapa banyak? Kita nggak tahu. Bisa 10 kali, bisa 20 kali di belakangnya. Sekarang dia udah harus bisa terima resiko. Begitu dia publish, dunia lihat ya, diserang kiri atau dipuji kiri kanan. Nah sekarang pekaranya orang mau menghargai kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Oh bisa sih matiin komennya, tapi kan nggak seru. Dunia ini kan hidup ini harus ada warnanya gitu loh. Ada orang yang intellectual levelnya segini, ada intellectual levelnya segini, kelihatan lah gitu loh. Dan apa, ya udah saya nggak mau lanjut ke sana lah. Jadi buat yang nonton ini ya you know what I mean, orang-orang yang suka. Anyway, now gear. Anda lihat di screen ini. Ada yang bilang, aduh gila bikin channel YouTube nih, kamera gue jelek nih, butuh Leica yang 50 juta, Nikon 15 juta. Bro, iPhone XR. 1 tahun menghasilkan 2.800 subscriber. Saya udah cerita tadi, 1.000 baru menghasilkan. Until today, saya belum dapat apa-apa, masih 0. Modal handphone 2 juta, 3 juta udah bisa rekam. Ya, kalau memang Anda punya niatan mau bikin konten. Kedua, mikrofon lavalier ini. Aslinya saya nggak beli. Saya bukan gaya-gaya mau pakai clip on kayak reporter. Karena kalau di luar kena angin nih suara, krusuk. Wah, ini nggak bisa bikin video gitu. Makanya saya beli $15. Yang ketiga, selfie stick. Barang murah, siapa sih nggak punya selfie stick sekarang? Buat jalan-jalan kan? Yang apa, narsis. Tapi saya cuma bertiga, anak saya cuma 1. Jalan-jalan, repot-repot seorang fotoin sendiri gitu kan. Modal 3 ini, kita bisa jalan. Nggak usah yang muluk-muluk. Kalau Anda memang seneng memang fotografi profesional, duit ada, mau beli 50 juta ya boleh lah, nggak ada yang larang lah. 50 juta terus taruh di laci pun boleh, memang siapa yang larang. Tapi maksud saya cuma mau jelasin di sini, kalau Anda mau mulai channel YouTube, apapun ya sosial media, nggak usah muluk-muluk yang gear yang ini yang ono, nggak usah. Saya nggak punya apa, cuma 3 ini. Tapi karena saya lihat nih channel saya makin berkembang, akhirnya saya berpikir ini kayaknya sudah suatu saatnya saya upgrade gitu loh. Itu pun saya mikir nggak mau beli yang terlalu mahal gitu kan. So pilihan saya jatuh pada DJI Pocket 2. Bagi yang udah belum tahu, DJI Pocket 2 itu adalah kamera kecil yang ada gimbalnya. Itu saya mau pakai karena apa? Ada gimbal lebih stabil. Terus saya baca review bagus dan kecil, enak, bisa masuk kantong gitu. Nggak mau repot bawa SLR, apalagi yang profesional kan, kayak YouTuber konten kreator udah besar. Waduh gila tuh alatnya tuh bukan main dah. Kelas berat semua. Enggak, saya belum, nggak tahu lah nantinya. Sekarang sih belum. Jadi saya tambah sedikit mengenai review DJI Pocket 2, terus saya kasih lihat beli itu di sini ada ya sedikit tips, terus sama sedikit sampelnya. Nah ini dari websitenya DJI Pocket 2, ini generasi kedua, Magic at Hand kita lihat nih ya, terus barangnya kecil kan. Jadi memang ini marketnya itu untuk vlogging. Walaupun nggak selalu lah ya, jadi orang misalnya mau jalan-jalan mau simple daripada bawa kamera gede-gede kan, yang apalagi kalau konten kreator yang udah profesional ya, mereka kan punya tim tuh yang subscribernya udah bicara jutaan puluhan juta, ya nggak kena lah pakai kayak gini kan. Tapi buat saya ini yang baru mulai, yang kelas kambing begini ya, yang begini udah happy loh saya, dan ini juga nggak murah. So kita turun ke bawah ya, jadi intinya nih kamera recording ini bisa segalanya lah. Reviewer juga udah banyak di luar sana. Mungkin kalian juga udah ada yang punya generasi pertama atau generasi kedua atau udah pernah lihat. Akhirnya ya udah saya putuskan saya beli ini karena repot juga. Scroll pelan-pelan. Ya fiturnya banyak. Harga memang agak tinggi, tapi menurut saya cukup reasonable. Atau ya nggak berlebihan lah karena ngelihat dari fiturnya dan segala macam. Oke, saya masuk ke detailnya. Dia punya 2 tipe. Yang pertama DJI Pocket 2 biasa, ini datang dengan semua aksesoris standar. Lalu dia punya yang namanya Creator Combo. Nah ini kalau kita lihat nih bedanya, yang Creator Combo itu ada ini untuk apa, wide lens, terus ini ada handle tambahan yang bisa di-attach ke sini. Saya baca-baca, pegangnya lebih enak kan, lebih panjang kan ini alatnya. Terus dia ada apa untuk bisa connect dengan wireless microphone-nya. Kabelnya pun nyabang 2, jadi ini berguna untuk nge-charge. Kalau 1 ya repot, ini kan dikasih 2 nih. Udah gitu ada kayak tripod mininya di sini.
Nah, ini kan harga 499 ya. Websitenya ya pasti harga publish lah, MSRP ya. Terus saya masuk Google. Saya masukin nih DJI Pocket Creator Combo 2. Nah, di sini itu kalau kita masuk Google gitu ya, cari barang apa, dia ada tab shopping namanya. I don't know, di Indonesia gimana? Harusnya sama sih standar. Karena kan di Indonesia juga udah maju ya untuk apa transaksi e-commerce begini ya. Jadi kita enak tuh, dia bisa kasih tahu tuh toko apa sekitar kita dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat nih, harganya semua mirip-mirip nih. Nah, ini ada miring sedikit nih. Saya nggak jelas Sixth Avenue Electronics itu apaan. Teksnya pun nol. Ya, saya nggak tertarik lah. Nah, di Walmart 499 sama kan. Nah, ini yang stands out di sini nih. Kalau Anda lihat nih ya, DJI Pocket 2 Gimbal Camera Creator Combo Bundle with 128 GB harganya 499. Tapi kalau lihat gambarnya, ya kita lihat nih ya. Nah, ini. Kalau kita lihat gambarnya nih, ada tambahan nih. Tuh. Monopod ya apa ya ini istilah. Oh, tripod mini. Ya bisa begini sama SD card Extreme 128. Harganya sama. Ya ambil yang ini, ngapain kita beli yang 499 cuma dapat paket standarnya. Oke. Oke, kita unboxing sekarang. Ini boxnya. So, ini tripod. Ini kameranya masih seal. Oke, kalian lihat sendiri. Ada satu hal yang saya nggak setuju di Amerika, packaging. Barang ini cuma 2 biji. Lihat boxnya. Kalau kita ukur nih ya, ini lebarnya 34 cm. Panjangnya 54. Seriously, untuk dua barang segede gini, dusnya mesti segede gaban begini, itulah problem utama Amerika kalau menurut saya ya. Apalagi untuk perusahaan sekelas Amazon. Dalam satu hari mereka tuh bisa jutaan paket. Saya sering terima barang kayak gini. Barang satu di ujung, di sini misalnya ya, dusnya segede gini. Mungkin mereka perlu proses semua ini dengan cepat. Kadang-kadang ukuran dusnya bisa jadi nggak ada. Mungkin kebanyakan orang pesan barang ya standarnya yang segini atau anggaplah setengahnya. Saya nggak ngerti nih Adorama gimana cara prosesnya. Barang kecil begini kasih dus yang ukurannya bisa 1000 kali lebih besar gitu. Ini kan kalau dia taruh begini aja nih ya, 2 nih misalnya. Kasih dus aja yang segini. Selesai kan masalah kan? Oke. So ini coba kita lihat dia punya flexible tripodnya. Well, lumayan, not too bad. Kelihatannya berkelas ya barangnya ya. Saya sendiri nggak tahu harga pastinya berapa. Oke lah ya. So ini kakinya bisa ditekuk-tekuk kayaknya. Ya, good. Taruh sini. Nggak ada apa-apa lagi dari dusnya. Nah ini dia, the star of the show. Ini yang mau saya buka. Jadi Creator Combo saya nggak nyangka juga ya bisa kecil begini dusnya ya. Oke. Anyway, ini buka dari sini mungkin nih. Oh dari samping. Cakep nih barang kayaknya nih. Oke. Yang pertama. I don't know what it is. Ini sepertinya dia punya apa namanya lanyard sama kabel. Yap. Taruh dulu sini. Oh di dalamnya ada embel-embel lagi. Ini ada sesuatu. Oh bukan, ini kayak apa? Ganjelan aja, kayak gabus. Oh ini lanyardnya nih. Oke, ada silika gel. Kita pinggirin dulu. Lalu ini adalah kalau nggak case-nya.
Pocket 2-nya itu sendiri. There you go. Wow. Seumur-umur nih saya belum pernah pegang barang ini, walaupun udah ada dari Pocket 1 dan yang model lama ya. Gile, kecil banget. Pantesan orang suka. Bener-bener untuk travel ini. Kayaknya ngangkatnya begini. Wow. My guy. Look at this size. Looks nice. Kelihatan barang mahal, high quality product. Oke, kita taruh dulu sini. And then, no wonder packagingnya kecil. Manual dan segala macamnya. Terus ini mini tripodnya. Terus ini saya nggak tahu. Untuk tripod mountnya. Dan ini kayaknya mikrofonnya. Gila, kecil banget ya. Kalau lihat di YouTube review orang, saya nggak nyangka sekecil ini. Terus, nah ini extensionnya, jadi taruh di bawah sini. So tahu, tapi kelihatannya betul begitu. Oke. So boxnya no wonder kecil. Nah, jadi kalau ini saya pinggirin semua, isinya itu cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan coba ini saya buka ya. Ini nggak tahu apaan. Dead cat lah orang bilangnya kan, untuk mikrofon 9. Mestinya saya pakai background putih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, inilah modal saya untuk bikin video ke depan supaya moga-moga kualitasnya lebih bagus, hasilnya lebih mantap dan lebih stabil, nggak ada goyangan. Oke, ini mode video dengan jarak kamera satu lengan saya. Coba suaranya jelas nggak nih? Ini ada sungai. Nggak kelihatan airnya. Creek, apa ya creek ya? Sungai juga kali ya. Oke. Nah, sekarang pakai wireless microphone. Testing 1 2 3. Jelas apa enggak nih? Merekam suara dengan DJI Pocket 2. Ini agak goyang-goyang nih. Mestinya gimbalnya berfungsi. Saya putar ke depan ya. Cus. Coba lihat. Ini masih pakai mikrofon eksternal. Ini mikrofonnya dimatikan. Mikrofon dimatikan pakai built-in mikrofon. Coba kita arah balik, putar pelan-pelan. Masih pakai mikrofon internal. Nah, sekarang balik pakai mikrofon eksternal lagi. Balik lagi ke sini. Nah, kita lihat coba hasilnya kayak apa ya. Oke, sampai di sini dulu.